Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya di podcast kali ini. Selamat pagi sahabat Ark. Apa kabar di sanak seberataan yang ada di Kalimantan Selatan di tengah pandemik seperti ini? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus berolahraga. Nah, senang sekali saya Albisna ini dapat menemani Anda dalam program podcast Mengabdi untuk Menginspirasi. Biasanya saya akan menyampaikan informasi menarik seputar podcast kali ini. Nah, kali ini saya bersama Roni, merupakan salah satu founder penyalur amanah atau yang lebih dikenal dengan Pena ya sahabat. Langsung saja ya, kita bincang-bincang santai bersama Bang Roni, salah satu founder Pena. Bang, kilas balik dong awal terbentuknya penyalur amanah ini atau Pena ini Bang, seperti apa? Awalnya kami sering ngumpul, tapi sebelum sering ngumpul sih sebenarnya sudah berteman. Ya pernah bergerak di bidang sosial kemanusiaan kayak membantu anak yatim, apa sebelumnya di tempat yang dulu lah, tapi ke kampung-kampung atau desa-desa. Nah, kebiasaan hampir setiap bulan bahkan setiap minggu, yang itu yang bikin teman-teman kangen loh. Jadi ada inisiatif kawan-kawan, kenapa kalau kita ada mendirikan sesuatu yang bakalan berguna buat masyarakat luas kayak gitu. Nah, lebih tepatnya sih wadah atau jembatan orang untuk yang menyalurkan bantuannya melalui kita kayak gitu. Kan ada beberapa orang dari kayak Fitri, Bang Rian, ada Iksan, ada Akbar, ada Yesi, ada Tony, ada Eti. Nah, dari kami itu timbul sesuatu keinginan membangun yang namanya Pena. Itu pun kami perlu waktu sekitar hampir 3 bulan 4 bulan baru bisa meresmikan Pena, supaya tujuan kita nih awalnya apa sih, takutnya ntar kan ngikut aja ya. Jadinya 19 April 2019 baru mulai resmi kami daftarkan kayak gitu. Resminya sih bukan resmi yang secara legalitas, tapi kita ada domisilinya di Desa Sejahtera. Jadi kegiatan kami pertama pun di bulan puasa. Sasaran atau tujuan Pena kemana saja Bang? Apa saja persyaratan orang tersebut perlu dibantu Bang? Kalau untuk target jelas, tujuan dari awal ada untuk anak yatim dan duafa. Kalau anak yatim pun biasanya kita yang belum balik umur 12 atau 13 ke bawah biasanya. Itu pun anak yatim yang benar-benar sangat memerlukan. Biasanya pun kita kan survei dulu sebelum penyerahan kan. Kita survei dulu, silaturahmi dulu, menggali data dulu, kita lihat dulu keadaan calon target kita, kalau emang dan memerlukan dan itu yang layak kita. Dan seperti itu juga kalau yang duafa, kita lihat dulu dari hasil survei kita kan ada list pertanyaan kita juga yang kita utarakan ke beliau. Dan kita pun biasanya kalau mau ngepost foto atau video pun kita sebelumnya minta izin dulu kepada pihak yang bersangkutan, takutnya kan keluarga ataupun yang bersangkutan tidak terima. Biasanya sih kami sesuai prosedur yang berlaku lah, karena kan ini kan bidang kemanusiaan. Jangan sampai kita membantu mereka tapi membuat mereka risih kepada kita. Itu yang paling utama. Kalau untuk misalnya yang lain-lain, contoh misalnya ada bencana alam ataupun kebakaran, kan biasanya kita tetap ikut partisipasi. Maksudnya ikut partisipasi. Kalau misalnya contoh kalau kayak kebakaran, biasanya kami ada juga, tergantung, kita bisa galang dana juga atau beri pakaian bekas bisa juga. Kalau bencana alam sih kita biasanya contoh yang kayak di Kota Baru kita ikut juga. Bahkan tim kita langsung ke sana. Untuk spesifikasinya sih lebih biasanya kita langsung silaturahmi dan langsung ke tempat target. Dari situ kita bisa menilai, oh ini pas dan ini yang enggak kayak gitu. Selanjutnya Bang Roni, pendapat Bang Roni seperti apa terkait permasalahan sosial atau prasejahtera di Kabupaten Tanah Bumbu? Karena kan Pena ini mengcover lebih dahulu
Kalau untuk mengcover kami bukan lebih kepada itu sih. Sebenarnya kan kayak kalau alhamdulillah untuk di Tanah Bumbu, kalau untuk ke bidang kemanusiaan sosialnya sangat tinggi, Pak. Ulun lihat dan ulun rasakan sendiri setelah ulun 2 sampai hampir 3 tahun di bidang ini, sosialnya sangat tinggi. Cuman kan kalau untuk pemerintah, kalau ulun pribadi sebenarnya sih malas komen kenapa untuk pemerintah, karena kan pemerintah sebenarnya sudah bekerja maksimal karena keterbatasan tenaga dan faktor lain. Biasanya pun makin tahun kan makin banyak, misalnya ada orang miskin atau janda atau kaum duapanya, nenek jompo ataupun anak yatim. Kadang kan anggaran mereka pun ada limitnya. Nah dari situ kan mereka juga ada keterbatasan. Nah, pena ini sebenarnya sih kalau ulun sama kawan-kawan prinsip, sebenarnya kita boleh berbuat baik. Satu, jangan sampai menyinggung siapapun, jangan melibatkan lembaga, nama ataupun keagamaan, apalagi menyinggung lembaga atau organisasi apapun. Biasanya postingan kami pun atau kata-kata kami pun biasanya kami filter. Lebih tepatnya sih kami ini jembatan untuk orang-orang yang mau bersedekah, orang menyisihkan uangnya melalui kami. Kami pun ada karena kepercayaan orang. Karena kalau tidak ada kepercayaan orang, mungkin kami pun kadang mungkin sampai di sini, sampai sudah hampir setahun berjalan. Selanjutnya Bang Roni, bagaimana pemerintah daerah menyikapi sosial atau prasajarta ini Bang Roni? Balik lagi, sebenarnya kalau bukan masalah sih, kalau pemerintah sebenarnya sudah bekerja sangat maksimal. Bahkan pun kalau kita mengangkat berita, misalnya berita contoh si nenek ini, biasanya pemerintah pun bagus aja tanggapannya dan mereka pun siap memfasilitasi. Biasanya tinggal kita aja lagi yang koordinasi sama pemerintah. Contoh, kami dalam bulan-bulan ini kan akan membangun membangun MCK buat Ading Resal yang tunanetra, dan bukan pemerintah, kepala desanya pun ikut serta, RT pun ikut serta. Sebenarnya kalau pemerintah bukan acuh, sebenarnya mereka masing-masing sudah bekerja maksimal. Kalau menurut ulun pribadi, pemerintah di Tanah Bumbu sebenarnya sudah maksimal bekerja. Cuman kan karena keterbatasan tenaga dan anggaran dan semacamnya lah. Kalau kepedulian sangat tinggi sebenarnya kalau di Tanah Bumbu, karena ulun pribadi sudah merasakan. Tapi kan mereka pasti ada prosedur yang harus dilewati dulu baru sampai ke mereka biasanya. Selanjutnya Bang Roni, pertanyaan terakhir ya Bang. Apa harapan Pena dan target Pena untuk kedepannya? Seperti apa? Jelas sih, Pena semoga jadi pelopor kebaikan untuk orang lain dan contoh, dan yang orang ingin berbuat baik, misalnya kurang dihargai orang ataupun bingung sendiri bisa berbuat apa, sebenarnya sih lakukanlah hal kecil untuk orang lain, kecil menurut kita tapi besar untuk mereka. Jangan takut untuk berbuat kebaikan, meskipun kadang berbuat kebaikan susah, tapi kita jangan menyerah. Kalau untuk harapan sebenarnya banyak. Kalau untuk harapan untuk Pena, yang jelas untuk Penanya, untuk di pengurusannya untuk pengurusannya ada regenerasi yang muda bisa melanjutkan. Dan kalau untuk Penanya, programnya bisa lebih ke pelosok-pelosok yang belum tahu, bisa ke desa-desa, kampung-kampung yang belum kami tahu, kami datang ke sana dan silaturahmi sama warga-warga. Dan paling penting sih sebenarnya Pena diisi usaha sendiri. Untuk sementara sih sebenarnya kami ada usaha jualan keripik dan keuntungannya lumayan lah.
satu bulan kalau misalnya normal aja sampai 1 juta, dan uang itu biasanya kami gunakan untuk kegiatan pena, bisa buat anak yatim dan duafa. Sebenarnya sih untuk tiap bulannya dari donatur alhamdulillah biasanya ada aja yang masuk, meskipun kami belum ada donatur tetap. Tapi prinsip kami kalau bisa, kalau ada uang sendiri, pakai uang sendiri dulu, maksudnya jangan mengharap donasi aja, tetap berusaha sambil jalan ikhtiar kayak gitu. Harapannya sih paling besar bisa, misalnya kayak ada duafa yang bingung usahanya apa, kita bikinkan usaha, kita edukasi lah orangnya. Kadang-kadang kan orang-orang itu, ini maaf, misalnya ada contoh orang sebenarnya masih bisa kerja, tapi karena kebiasaan diberi jadinya orangnya malas. Nah, itu PR buat kami, tapi sudah kami jalankan, edukasi orang-orang yang seperti itu supaya mereka berusaha tetap kami beri modal. Biasanya kami pun kita lihat situasinya, targetnya, misalnya targetnya perlu jaminan kesehatan, kami urus, misalnya perlu dana, kami bantu dana, misalnya kami perlu transportasi, kami bantu transportasi. Ya lebih harapan yang paling besar bisa usaha sendiri lah, bisa dengan usaha sendiri itu bisa dana yang sudah kami punya sendiri, dana sendiri untuk kegiatan kami selanjutnya. Ya, tidak terasa waktu pula lah yang mengakhiri podcast kali ini ya sahabat. Nah, semoga podcast kali ini dapat memberikan dampak positif dan menginspirasi juga, dan buat Bang Roni dan buat teman-teman di Pena di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di Batu Licin, semoga dapat berkarya, semoga dapat memberi dampak positif untuk generasi milenial khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, lebih menikmati masa mudanya lagi dalam membantu orang-orang yang lagi membutuhkan pertolongan kita. Semoga perbincangan kali ini di podcast kali ini memberikan dan menyebarluaskan sosok-sosok inspirasi dan sosok-sosok pemuda penyemangat yang gigih berjuang untuk memberikan suatu edukasi yang menarik untuk tontonan lah, bahwa apa yang kita lakukan ini memberi dampak positif banget semua elemen masyarakat. Nah, saya harapkan untuk teman-teman terus berkarya, jangan putus asa, lakukan yang terbaik, kejar impian terus. Demikianlah podcast kali ini, semoga bermanfaat. Apabila dalam podcast ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di podcast selanjutnya saya akan menghadirkan tokoh-tokoh menarik yang memiliki pandangan-pandangan baru sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.